Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdoa sebelum kita mulai pelajaran. Berdoa seperti tasbih dan doa silakan berdoa. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada pagi hari ini sebenarnya merupakan Jumat ketika Aurel, Dania, Daren, Maldan, Adia, Fahmi, Fadril, Nadifa, ya? Nadira, Raja. Baik, bahasan kita hari ini adalah mengenai analisis data. Di dalam buku bahasa kita itu di halaman 137. Ya, tujuan pembelajaran analisis data ini adalah setelah mempelajari kitab ini, kalian akan mampu mengolah dan menganalisa kumpulan data, lalu menampilkannya dalam berbagai presentasi dan apa aja, bisa numerik, bisa grafik dan gambar ataupun yang lainnya dengan menggunakan tools pengolah lembar kerja. Dalam bahasa kita di sini nanti akan menggunakan Microsoft Excel. Jadi pengolah lembar kerja atau biasa disebut dengan spreadsheet ini akan dibahas dalam pengolahan data-data, analisis data di sini. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Di dalam bahasa ini kita akan mengolah informasi. Data kuncinya di sini adalah data informasi analisis data. Apa yang kita data dalam pengolahan data di sini kita bisa mengolah data baik numerik maupun data yang lain. Misalnya di sini kita kalau sebelumnya kita ngerti apa sih data. Ya, itu pengertian data. Jadi gitu ya, data dapat direkam atau diinput, disimpan dan lain-lain. Itu kalau kita lihat mengenai data. Di dalam buku juga bisa kita lihat banyak keterangannya mengenai data, apa itu sih data sebenarnya. Nah, dalam bahasan kita kali ini kita akan membahas mengenai data dalam penggunaan dalam aplikasi kita di sekolah. Nanti kita akan menggunakan namanya Microsoft Excel. Kita akan tampil di sini, bisa langsung kamu boleh lihat dari sini, nanti ketik Excel, kita cari kemudian di enter. Ini dalam penggunaan Excel sini kita bisa menggunakan bagian-bagian dari lembar kerja itu. Kita bisa lihat nih, bagian paling atas itu disebut dengan quick access. Di bagian atas itu disebut dengan quick access. Dan di bagian bawahnya ini adalah ribbon. Dan setiap file atau quick access di sini, ini kalau kita klik nanti ada lagi bagian-bagiannya, ini ribbon-ribbon bawahnya, ada file layout juga ada ribbon-ribbon bawahnya, yang setiap bagian ini akan terdiri dari bagian-bagian. Nah, kita akan mulai dari yang pertama. Kalau di dalam buku ada kan ya keterangannya. Apa itu ribbon? Ada bagian di dalam home misalnya. Apa aja ribbonnya? Clipboard, font, kemudian alignment, number sampai dengan editing. Itu yang di bagian home. Insert, nanti ada lagi bagian-bagiannya sampai dengan kalau di sini ada view, mungkin sampai yang terakhir adalah tell me. Tadi yang pertama adalah tab menu. Yang kedua adalah ini ribbon. Yang ketiga ini ada di bagian kotak sini. Ini adalah formula. Formula apa fungsinya? Formula ini kalau kita ingin menulis rumus
atau mengetik. Penulisan rumus itu adanya di bagian formula. Seperti yang ada di buku, di bagian formula. Dan hukumnya, kalau kita dikatakan dengan hukum, itu harus diawali dengan sama dengan. Nah, yang kedua adalah worksheet. Yang mana worksheet? Worksheet itu adalah lembar kerja dari sini sampai ke sini. Ini namanya worksheet. Ya, bagian-bagian dari A sampai dengan selesai. Ini lebih dari 211 kolom, dan dari 1 sampai dengan terakhir ini baris, ya gitu ya. Jadi hitungnya kolom dan baris, yang terdiri dari kolom dan baris untuk Excel. Nah, kalau kamu lihat di dalam lembar kerja ini ada berapa sheet yang ada tampil di bawah? Ada 1 sheet. Sheet ini kita bisa tambah sheet kedua, nanti tambah lagi sheet ketiga, ditambah lagi, dan seterusnya. Sebanyak lebih kurang ada 256 sheet. Sel A1, sel B, dan seterusnya kita gabung jadi satu kayak gini. Berarti dia ada dari sel A1 sampai dengan sel F7. Inilah yang disebut dengan rank. Jadi ditulis rank. Rank adalah kumpulan dari beberapa sel. Ya, jadi kumpulan beberapa sel itu disebut dengan rank. Yang lain, silakan kamu buka di HP. Aplikasinya namanya Excel pada WPS. Jadi kita sama-sama praktekkan. Yang bawa laptop bisa langsung buka Microsoft Excel. Yang ada di HP bisa gunakan aplikasi di WPS Call Excel. Kita buka dari blank file-nya. Ya, bisa. Sambil coba dipraktekkan. Sekarang kita coba mengatur dalam penggunaan di sini ada penggunaan angka, ada penggunaan teks, dan angka. Kemudian kita akan bahas juga penggunaan format sel. Tadi kita pertama kenal bagian-bagian dari Microsoft Excel, kemudian kita mengenal bagian dari kolom dan baris, dan termasuk sheet. Kalau kita klik kanan, terus pilih format sel, gitu ya. Nanti tampil kayak seperti itu. Klik kanan, format sel. Nah, di sini kita bisa mengatur apakah akan menggunakan general ataukah menggunakan number, currency, accounting, date, time, percent, fraction, scientific, text, spesial, atau custom. Kita bikin sendiri penampilan teksnya. Ini nanti dalam penggunaan. Oke ya. Nah, di dalam yang pertama kita gunakan number dulu. Format cell, terus ada number. Ayo, ada yang mau tanyakan? Bisa? Nah ini nggak ada di WPS yang di kanan. Tampilan ininya? Iya. Kalau di WPS dengan HP memang agak berbeda tampilan pilihannya itu ya. Tapi kalau penggunaan rumus-rumusnya dalam Excel dengan WPS di HP hampir sama. Ada yang bertanyakan? Kira-kira paham dengan apa yang disampaikan sekarang? Paham. Yang lain bagaimana? Ngerti nggak? Masih ada yang belum paham? Silakan ditanya. Kita masuk baru sampai dengan bahasannya sampai dengan di dalam buku, ikut sampai dengan Likman dulu. Nah, kalau bagaimana dengan huruf? Pengaturan huruf, jenis huruf itu sama dengan Microsoft Word yang sudah dipelajarin. Kita bisa menggunakan dari sini. Jenis hurufnya apa yang akan digunakan? Nah, kalau kita lihat dari sini pembuatan di tabel, ini yang kita anggap kita sudah membuat sebuah daftar. Nah, di sini nanti ini perataan ini bisa digunakan dengan tabel yang ada di bahasan sebelumnya. Kalau yang pertama tadi kita katanya suruh mengatur formatnya, format sel, yang number atau yang bukan, decimal place-nya 1 atau 2.
Misal di sini pakai 2 atau di kosongkan saja nggak apa-apa. Nah, sekarang di sini kita coba ini taruh di tengah. Nomor, nama dan nilai ada di tengah. Apa yang digunakan? Kata tengah. Oke ya. Oke. Kemudian yang berikutnya, setelah dibuat perataan dengan alignment, sekarang kita yang berikutnya adalah membuat border. Kita akan melihat di situ ada membuat border. Membuat border ini bisa dilakukan dengan tadi sama, klik kanan, pilih format, terus pilih border. Ini ya. Nah, di sini kita bisa ngatur sesuai dengan yang kita ingin buat. Misalnya, yang pertama bagian atas garisnya 2, bagian sini garisnya 2, bagian kanan 2, dan bagian bawah 2. Kemudian yang di tengahnya kita pakai yang 1, taruh di tengah, taruh lagi tengah sini. Kalau sudah kita klik OK. Nah ini, tapi yang dibahas tentang sampai dengan ke border. Jadi tadi yang pertama adalah bagian-bagian dari lembar kerja sheet Microsoft Excel, mulai dari quick access, file, home, dan seterusnya. Kemudian bond, bagian-bagian dari tiap-tiap menu itu ada bondnya. Kemudian yang berikutnya adalah kita bahas mengenai formula. Di bagian sini kita mulai menulis rumus-rumus atau pengetikan adanya di bagian formula ini. Yang berikutnya lagi adalah membuat atau menentukan sel yang terdiri dari perpotongan baris dan kolom. Ya, jadi ada baris ini ada di sini sampai habis. Kemudian kolom dari A sampai dengan ya. Baik, itu dulu yang akan kita bahas. Ada pertanyaan sampai dengan materi ini? Baik, dari bahasan sini kita sudah membahas mengenai penggunaan basis data dengan Microsoft Excel. Dalam bahasan pertama kita hanya baru mengenal bagian-bagian awal dari Microsoft Excel. Nanti kita harus dengan tambah praktek-praktek yang lainnya. Semoga dengan materi yang di awal ini kita bisa paham, tahu apa sih kegunaan dari yang ada di sini. Kedepannya kita coba untuk praktek minggu-minggu besok praktek kita coba gunakan. Kalau ada laptop boleh pakai, kalau tidak menggunakan laptop kita menggunakan HP. Mungkin dalam pembiasaan rumusnya agak sedikit susah. Beda dengan menggunakan laptop. Kalau dengan laptop kita masukkan rumus, dia akan tampil di daerah toolbar formula sini, gitu ya. Oke, itu aja pembahasan kita hari ini. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan dulu sebelum kita tutup materi pelajaran pada hari ini. Dan penggunaan format sel yang ada dalam Microsoft Excel di awal. Kemudian bagaimana meletakkan pengetikan dengan perataan teks, rata kiri, rata tengah, rata kanan, dan pembuatan border. Ya, pembuatan border ini garis tepi. Itu aja bisa yang Bapak sampaikan. Kalau nanti kita lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.